Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia SDE yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam acara oral presentation ini. Saya akan membawakan presentasi dengan judul Indikasi Antibiotik Sistemik pada Nekrosis Pulpa, Periodontitis apicalis, dan Abses periapikal, Scoping Review. Adapun yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan beresiko untuk menyebabkan timbulnya resistensi antibiotik. Pada saat ini, sekitar 30-50% antibiotik yang diresepkan sebetulnya tidak diperlukan. Dan pada saat ini, masih belum jelas apakah terapi antibiotik benar-benar diperlukan untuk infeksi nekrosis pulpa, periodontitis apicalis, dan abses periapikal, terutama apabila insisi dan drainase dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi penggunaan antibiotik dalam terapi nekrosis pulpa, periodontitis apicalis, dan abses periapikal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode systematic review dengan penelusuran berdasarkan metode PRISMA. Adapun database online yang digunakan adalah PubMed, Cochrane, dan Science Direct. Yang menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah artikel yang terbit pada tahun 2011 sampai 2021, tersedia dalam bentuk full text bahasa Inggris, membahas mengenai antibiotik sistemik yang diberikan secara oral, jenis penelitian studi pustaka, randomized control trial, systematic review, atau eksperimental dengan tema terapi antibiotik pada nekrosis pulpa atau periodontitis apicalis atau abses periapikal. Sedangkan yang menjadi kriteria eksklusi adalah artikel yang tidak membahas penggunaan antibiotik, penelitian yang melibatkan antibiotik parenteral, penelitian dengan regimen dan rute pemberian antibiotik yang tidak jelas, penelitian terhadap hewan coba. Dari hasil penelusuran, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Diperoleh 176 artikel dengan pencarian kata kunci pada database. Setelah dilakukan penyaringan, diperoleh dua artikel ganda. Kemudian, dari hasil penyaringan diperoleh 4 artikel yang memenuhi kriteria eksklusi berdasarkan judul dan abstrak, dan 168 artikel masuk ke dalam kriteria eksklusi. Dari hasil penyaringan diperoleh 4 artikel yang memenuhi kualitas berdasarkan keseluruhan isi artikel atau full text, sehingga diperoleh hasil akhir sebanyak 4 artikel yang memenuhi untuk proses sintesis kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa penggunaan antibiotik pada kasus periodontitis apicalis, nekrosis pulpa, dan abses periapikal diindikasikan apabila perawatan konservasi gigi tidak dapat segera dilakukan. Sedangkan pada terapi nekrosis pulpa dan abses periapikal diindikasikan untuk penggunaan antibiotik bersamaan dengan perawatan konservasi gigi apabila terdapat keterlibatan sistemik seperti demam dan malaise. Yang dimaksud dengan tindakan konservasi gigi pada kasus ini adalah tindakan pulpotomi, pulpektomi, perawatan saluran akar non bedah, atau tindakan insisi dan drainase abses. Antibiotik yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Sebagai pilihan utama direkomendasikan antibiotik amoksisilin 500 mg untuk lini pertama dan kombinasi amoksisilin 500 mg, metronidazol 500 mg, atau amoksisilin 500 mg dan clavulanat 125 mg sebagai antibiotik klinik kedua. Apabila pasien alergi terhadap penisilin, direkomendasikan untuk diberikan cefalexin 500 mg. Dan apabila pasien alergi terhadap penisilin disertai dengan riwayat anafilaksis, angioderma, dan gatal-gatal, maka direkomendasikan untuk diberikan antibiotik golongan clindamycin 300 mg dan azitromisin 500 mg sebagai antibiotik lini pertama.
Apabila antibiotik lini pertama tidak berhasil, direkomendasikan untuk mengkombinasikan obat tersebut dengan metronidazole 500 mg sebagai antibiotik lini kedua. Diskusi dan pembahasan dari artikel yang diperoleh dapat didiskusikan tema permasalahan sebagai berikut. Terapi utama untuk nekrosis pulpa, periodontitis apicalis, dan abses periapikal adalah dengan cara menghilangkan sumber infeksi dan inflamasi, baik dengan pulpotomi, pulpektomi, perawatan saluran akar non-bedah, atau insisi dan drainase abses. Tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap pasien yang diberikan terapi antibiotik sistemik dan placebo pada pasien periodontitis apicalis akut dan abses periapikal yang telah menerima perawatan pulpotomi atau pulpektomi, di mana pasien ini tidak mengalami keterlibatan sistemik seperti inflamasi, demam, dan malaise. Antibiotik yang digunakan dalam penelitian bervariasi, namun semua menunjukkan keberhasilan klinis yang serupa. Antibiotik yang direkomendasikan adalah untuk lini pertama amoxicillin, penicillin V, cefalexin, azitromisin, dan clindamycin. Sedangkan untuk lini kedua adalah kombinasi lini pertama dengan metronidazole atau kombinasi amoxicillin dan clavulanat. Dalam pemberian antibiotik, regimen yang digunakan bervariasi baik dalam dosis, frekuensi, dan durasi pemberian. Simpulan dari scoping review ini adalah indikasi terapi antibiotik sistemik pada kasus nekrosis pulpa, periodontitis apicalis, dan periapikal abses tergantung kepada visibilitas perawatan konservasi gigi dan kondisi sistemik pasien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.